Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Diriani dengan NIM 31. Di sini saya akan mempraktikkan cara pemeriksaan fisik. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, seorang perawat harus berada di samping kanan pasien. Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan fisik yang pertama adalah memberikan salam, orientasi, memperkenalkan diri, dan menjelaskan prosedur atau tindakan sebelum melakukan tindakan tersebut. Selamat siang di Alpan. Saya Suster Rima. Di sini Suster akan melakukan pemeriksaan fisik pada adik. Pemeriksaan fisik yang akan Suster lakukan adalah pemeriksaan fisik secara umum. Di sini Suster akan melakukan pemeriksaan fisik pada tubuh adik. Apakah adik bersedia? Pemeriksaan fisik dan lebih dahulu perawat harus menunjukkan. Fisik umum yang kita lakukan pertama adalah pemeriksaan tingkat kesadaran pasien. Dengan melakukan anamnesis tadi, kita bisa mengetahui tingkat kesadaran pasien dan dapat kita ketahui bahwa pasien dalam keadaan sadar. Tidak ada respon dari tubuh, maka kita dapat melakukan atau memberikan nyeri tekan pada pasien tersebut dengan cara menekan pada bagian tulang dada pasien, bagian daerah betis pasien, berikan tekanan pada betis pasien untuk menunjukkan tingkat kesadaran pada pasien. Tekanan yang diberikan klien menunjukkan tingkat kesadaran pada klien. Apatis apabila kesadarannya menurun, somnolen apabila klien mudah tidur, soporos apabila ketika diberikan tekanan nyeri pasien tidak ada respon sama sekali, dan koma pasien tidak menjawab atau merespon sama sekali. Pemeriksaan selanjutnya adalah penilaian fisik keadaan tubuh pasien. Saat bertemu dengan klien, sebenarnya kita sudah bisa melihat dan menilai keadaan umum pasien pada saat itu dengan cara menilai aktivitas yang telah dilakukan pasien pada saat beliau melakukan aktivitas biasa. Sakit ringan apabila pasien telah kurang saat melakukan aktivitas. Sakit sedang apabila pasien diberikan waktu untuk istirahat namun dia masih mampu melakukan aktivitas. Sakit berat apabila pasien tidak dapat melakukan aktivitas sama sekali dan memerlukan bantuan orang lain. Kita coba dengan menilai kondisi klien dengan cara anamnesis klien. Adik Alpan tadi kesini sendiri atau diantar keluarga? Diantar ya. Apakah Adik Alpan bisa melakukan aktivitas sendiri? Misalnya ke kamar mandi, apa masih perlu bantuan bundanya? Bisa sendiri ya. Setelah dilakukan pemeriksaan klien dalam pemeriksaan keadaan tubuh, dapat dipastikan bahwa keadaan tubuh pasien baik-baik saja. Pemeriksaan fisik selanjutnya yang kita lakukan adalah penilaian warna kulit. Secara umum, kita bisa menilai keadaan atau kelainan dari warna kulit pada tubuh. Secara umum, warna kulit yang bisa kita lihat pada pasien pucat atau anemis, biru atau sianosis, intrik atau kuning, atau sembab di bagian tubuh ataupun seluruh tubuh dari klien. Kita lihat pada Adik Alpan, kita tidak menemukan sama sekali kondisi anemis, kondisi sianosis ataupun odem. Warna kulit bisa kita lihat pada bagian wajah, pucat atau anemis. Terus kita lihat di bagian mukosa bibirnya ini, atau bisa juga kita lihat pada ujung jari klien, pada mata di bagian sklera, dan telapak tangan dari klien. Kita
kita lihat apakah ada warna kuning atau itrik atau tidak, atau di bagian seluruh tubuh pasien. Sementara sembab bisa kita lihat pada ekstremitas atau punggung kaki dan pada kelopak mata dari pasien. Sembab bisa kita identifikasikan pada ujung kaki dengan memberikan tekanan pada daerah punggung kaki. Dalam melakukan pemeriksaan fisik secara umum, sebenarnya kita bisa menilai kelainan yang ada pada pasien dengan cara menilai gaya berjalan atau keseimbangan pasien, selanjutnya gaya berbicara, kebersihan umum pada pasien atau kebersihan diri, dan selanjutnya adalah kelainan pada pasien dengan menilai bau mulut pasien. Pemeriksaan selanjutnya adalah penilaian gizi pada pasien. Identifikasi gizi pada pasien bisa kita lihat pada kondisi klien, apakah status gizinya baik, sedang, ataupun kurus. Adalah pemeriksaan atau penilaian warna kulit. Mohon maaf di Alpan, saya perkenalkan untuk membuka baju adik terlebih dahulu. Pada pemeriksaan fisik, kita melakukan inspeksi dan palpasi. Inspeksi artinya kita melihat atau menilai warna kulit, lokasi, dan bentuk atau tipe dari mesin. Sedangkan palpasi adalah menilai kelembapan kulit pada pasien dengan meraba pada pembukaan kulit pasien. Sekaligus kita bisa menilai suhu pada pasien dengan melihat suhunya seimbang atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kultur dengan cara mengambil sedikit bagian kulit. Kita lihat, kita perhatikan, kita lepas. Apabila dia mudah lepasnya, maka pasien dalam keadaan normal. Dan apabila saat kita kembalikan kulitnya lambat untuk kembali, maka pasien dinyatakan dalam keadaan dehidrasi. Ini adalah pemeriksaan mobilitas atau kelipatan kulit. Apabila kulit klien itu sulit kembali, maka klien bisa dinyatakan udem anakarsa. Ini adalah pemeriksaan fisik pada kulit. Pemeriksaan fisik kita lakukan dengan cara inspeksi dengan melihat warna kulit, warna kuku, bentuk kuku, adanya lesi atau tidak. Selanjutnya palpasi, kita lihat pada punel atau ada kelapin hijau atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan fisik pada mata. Kita lihat dengan cara melakukan inspeksi di bagian kelopak matanya ini, apakah ada udem atau tidak. Apakah pasien, kita lihat juga di bagian ini anemis atau tidak. Kita bisa melihat atau menilai konjungtiva dari pasien dengan cara coba di Alpan lihat atas ya. Dan kita juga bisa menilai skleranya dengan cara coba lihat bawah matanya ke atas, bawah ya udah, terima kasih. Tidak. Pemeriksaan pupil ini dibagi menjadi dua, yaitu refleks sinar langsung dan refleks sinar tidak langsung. Penggunaan refleks sinar langsung dengan cara menyinari salah satu bagian mata, kita lihat adakah miosis atau tidak. Dan refleks sinar tidak langsung dengan cara menyinari salah satu mata dan kita perhatikan di bagian mata lain adakah miosis atau tidak. Maka pasien refleks tidak langsung dan refleks sinar langsung itu positif ada pada pasien. Pemeriksaan yang terakhir, kita bisa melakukan pemeriksaan pada payudara pasien.
payudara, kita lihat di bagian bidang dadanya simetris atau tidak, adanya lesi atau tidak. Dan untuk mencari tahu apakah ada cairan berupa nanah, darah pada puting susu dengan cara menekan bagian pada puting susu. Kemudian pemeriksaan dengan cara palpasi, kita bisa melihat apakah ada massa atau tidak dengan cara meraba bagian bidang dada, sekaligus kita bisa melihat suhunya seimbang atau tidak. Baik, pemeriksaan fisik telah selesai dilakukan. Suster persilakan adik untuk memakai bajunya kembali. Sekian pemeriksaan fisik secara umum telah dilakukan pada klien tadi. Setelah selesai semuanya, jangan lupa perawat untuk mencuci tangan kembali dan merapikan peralatan yang telah digunakan. Jangan lupa juga untuk mendokumentasikan hasil tindakan yang telah dilakukan tadi.